Salah satu jenis ikan yang berpotensi dibudidayakan di Indonesia adalah ikan lele. Ikan ini memiliki nilai ekonomis karena mudah untuk dipelihara, dapat tumbuh dengan cepat, serta memiliki kandungan protein yang tinggi. Permasalahan yang timbul saat budidaya ikan lele adalah turunnya kualitas air kolam karena adanya pencemaran yang berasal dari kotoran lele dan sisa pakan. Air yang tercemar ini dapat mempengaruhi habitat budidaya lele, serta menyebabkan kekurangan oksigen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat mortalitas ikan lele. Adapun upaya pengolahan limbah untuk meningkatkan kualitas air dapat dilakukan dengan fitoremediasi. Melalui fitoremediasi ini, tumbuhan air yang ada di kolam budidaya dapat menggunakan limbah hasil budidaya sebagai nutrien maupun diolah oleh tumbuhan tersebut menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh fitoremediasi eceng gondok terhadap kejernihan air dan tingkat kematian ikan lele. Untuk metode, alat yang digunakan adalah tong besar ukuran 50 liter, 2 buah, dan pH meter. Bahan yang digunakan adalah ikan lele, enceng gondok, air, dan pakan lele. Cara kerjanya, yang pertama, ikan lele hidup sebanyak 20 ekor disiapkan. Kedua buah tong air diisi dengan air kolam masing-masing sebanyak 40 liter. Kemudian ikan lele dimasukkan ke dalam tong masing-masing sebanyak 10 ekor lele. Pada tong kedua ditambahkan enceng gondok sehingga memenuhi setengah permukaan air. Lakukan pengukuran pH awal air sebagai salah satu indikator fitoremediasi. Pengamatan kekeruhan air, pH air, serta kondisi ikan lele diamati setiap hari dari hari pertama sampai hari ke-7 atau selama 1 minggu. Kemudian dilakukan pendataan hasil fitoremediasi, lalu disusun dalam bentuk video. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami, hasil yang diperoleh adalah pada hari pertama, tong air dengan perlakuan kontrol terdapat 10 ikan lele dan air terlihat jernih. Pada tong air kedua, dengan perlakuan diberikan eceng gondok, terdapat 10 ikan lele dan air terlihat jernih. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5,5 dan air pada perlakuan eceng gondok memiliki pH 5,25. Pada hari kedua, tong air dengan perlakuan kontrol, air menjadi sedikit keruh dan ikan lele terlihat normal. Air pada tong perlakuan eceng gondok masih terlihat jernih dan ikan lele normal. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5,4 dan pada tong perlakuan eceng gondok memiliki pH 5,4. Pada hari ketiga, tong air dengan perlakuan kontrol, air terlihat keruh, tetapi ikan lele masih terlihat normal. Air pada tong perlakuan eceng gondok terlihat jernih dan ikan lele normal. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5,3 dan pada tong perlakuan eceng gondok memiliki pH 5,6. Pada hari keempat, tong dengan perlakuan kontrol, air terlihat keruh dan ikan lele mati sebanyak 5 ekor. Air pada perlakuan eceng gondok terlihat jernih dan tidak ada ikan yang mati. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5,2, sedangkan pada tong perlakuan eceng gondok memiliki pH 5,6. Pada hari kelima, tong perlakuan kontrol 1 ekor ikan mati, menyisakan 4 ekor ikan lele. Kondisi air pun juga keruh. Air pada tong dengan perlakuan eceng gondok jauh lebih jernih daripada hari sebelumnya, dan tidak ada ikan lele yang mati pada hari itu. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5,1, sedangkan pada tong perlakuan eceng gondok memiliki pH 5,7. Pada hari ke-6, kondisi pada tong perlakuan kontrol airnya semakin keruh. Terdapat 1 ekor ikan lagi yang mati. Pada tong dengan perlakuan eceng gondok, kejernihan air relatif sama seperti hari sebelumnya, dan tidak ada ikan lele yang mati. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5,1 dan pada tong perlakuan eceng gondok memiliki pH 5,8. Kemudian pada hari ke-7, kondisi air pada tong perlakuan kontrol jauh lebih keruh daripada hari sebelumnya.
tidak terdapat ikan yang mati lagi. Kemudian pada tong dengan perlakuan eceng gondok, kejernihan air relatif sama seperti pada hari sebelumnya, serta tidak terdapat ikan yang mati. Air pada tong perlakuan kontrol memiliki pH 5 dan pada tong perlakuan eceng gondok memiliki pH 6. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, terdapat perbedaan yang signifikan antara tong perlakuan kontrol dengan tong perlakuan eceng gondok. Pada tong air yang dilakukan fitoremediasi menggunakan eceng gondok, pada hari ke-7 menghasilkan air yang jernih, sedangkan tong kontrol airnya cenderung keruh. Menurut pernyataan Magar et al. Tahun 2017, hal ini disebabkan oleh struktur dari akar eceng gondok yang memberikan kondisi sesuai bagi mikroba aerobik untuk tumbuh. Mikroba ini akan membantu untuk menghilangkan zat polutan yang tersedia pada air. Perbedaan juga ditemukan dari tingkat kematian lele pada kedua tong. Pada tong air dengan eceng gondok, tidak ditemukan adanya ikan lele yang mati. Sedangkan pada tong air kontrol didapatkan 7 ekor ikan lele yang mati. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh biotik dan abiotik dalam tingkat kelangsungan hidup lele. Perubahan juga terlihat pada pH air. Terdapat kenaikan pH pada tong air eceng gondok menjadi 6, sedangkan pada pH tong air kontrol terjadi penurunan menjadi 5. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penguraian bahan organik seperti bagian tanaman mati dari eceng gondok dan mempengaruhi nilai pH. Penguraian ini membantu menaikkan pH mendekati nilai yang netral. Peningkatan pH oleh tanaman fitoremediasi atau dalam hal ini eceng gondok juga tercatat pada penelitian oleh Vidyawati dan Fitri Hidayati tahun 2019, di mana pada pengenceran air limbah 25%, pH berubah dari asam yang berkisar 4,21 menjadi netral 7,34 setelah 7 hari penelitian. Semakin netral pH air dan terjaganya kejernihan air dengan fitoremediasi tersebut membuat ikan lele dapat hidup dengan baik. Sedangkan 7 ekor lele yang hidup pada air tanpa fitoremediasi mengalami kematian karena pH yang terlalu asam serta kotoran pada air yang mengganggu kehidupan lele tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Putri et al. Tahun 2020, ditunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup lele cenderung lebih tinggi pada perlakuan eceng gondok yang berkisar 89,88% dibandingkan dengan perlakuan tanpa eceng gondok yang berkisar 71,63%. Dengan pengaruh yang sangat nyata, fitoremediasi dari eceng gondok memberikan lingkungan hidup yang lebih layak untuk lele sehingga dapat meningkatkan rata-rata tingkat kelangsungan hidupnya. Kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya air kita perlu dilindungi dan dijaga kualitasnya karena berpengaruh pada kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lain. Tanaman eceng gondok ini merupakan salah satu tanaman yang dapat membantu penjernihan air dalam tong ikan lele yang kami gunakan dalam penelitian serta dapat menaikkan pH pada air yang ada di dalam kentong tersebut. Ini membuktikan bahwa tanaman eceng gondok mampu melakukan fitoremediasi pada air yang menjadi tempat tinggal atau tempat bertumbuhnya tanaman eceng gondok tersebut. Semakin netral pH air dan terjaganya kejernihan air dengan fitoremediasi tersebut membuat ikan lele yang ada pada tong kami dapat hidup dengan baik.